Eh, Selamat siang Pak Tony dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan dengan tema kami Table Value Construct in Oracle Database 23 AI. Perkenalkan, nama saya Kenji Nicholas dengan NIM 8252432. Nama saya Daniel Wetasa dengan NIM 825240106. Nama saya Raden Alberto Montenegoro dengan NIM 8252. Typo, sehingga query akan berhenti sampai di baris kedua. Dengan cara lama ini, jadi error prone itu kita harus sangat teliti. Kita bayangkan ini saja 5, jika ada 10 bahkan 100, bagaimana cara kita melihatnya? Misalkan di sini usernya hilang nih di tengah-tengah di baris ketiga query, bagaimana cara kita carinya di 100 tabel? Pusing kan kalau misalkan ada 75 error di. Oke, selanjutnya di sini output saya jelaskan tadi ya. Jika emang yang query yang benar itu ada di query pertama dan query kedua tidak benar, maka yang tereksekusi adalah query pertama. Selanjutnya ke bawah tidak akan tereksekusi seperti yang ada di sini. Contohnya ID, name, email, john@gmail.com, yang bawahnya tidak tereksekusi. Jadi percuma kita buat banyak-banyak sampai 100. Kalau misalkan di 23 error, percuma dong. Yang masuk cuma 23, sisanya kemana? Hilang di telan zaman. Lanjut. Oke, kita lanjut ke error yang terakhir, ada inefisien atau ketidakefisienan. Jadi di slide ini tuh gambarin ilustrasi gimana antara app server dengan database server. Contoh, kita ambil perumpamannya, app server itu adalah kita sebagai mahasiswa dan database server itu adalah dosen. Jadi dulu tuh kalau kita mau insert data ke database server, misalnya kita sebagai mahasiswa, kita harus nunggu respon dari si dosen. Dengan respon dari si dosen sih oke. Lalu berikutnya berulang-ulang juga begitu. Contohnya di sini kita masukin 3 data. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Jadi dengan ada 3 data yang dimasukin secara satu persatu, kita membutuhkan 3 kali waktu dan 3 kali proses. Bayangin misalnya kita ada 100 data, kita juga butuhin 100 kali waktu, 100 kali proses yang tidak efisien tentunya. Next. Oke, kita rangkumin 4 masalah utamanya. Pertama ada repetitif atau data yang berulang-ulang. Misalnya datanya itu bisa jadi sampah, bisa jadi nggak terawat lah. Lalu error prone itu adalah yang tadi sudah dijelaskan, adalah kebaikan typo karena datanya tuh satu-satu masukinnya. Lalu inefisien, tidak keefisienan data, kita masukin data juga satu-satu rawan. Nah, di sekarang Oracle 23 AI menyediakan solusi bagi 4 masalah tadi, yaitu dengan nama revolusi dalam satu statement. Kenapa disebut revolusi? Revolusi karena kita merubah cara kita berpikir dalam menginsert data ke database. Nah, dari yang dulu seperti ini, data-data perbandingannya insert into user ID dan email values john@gmail.com yang dimasukin secara satu persatu menjadi seperti ini, insert into user ID dan email values dengan menambahkan hanya dengan koma sebanyak yang values yang kita insert yang kita inginkan. Next. Jadi sekarang aturannya itu outputnya ini sebenarnya bisa dikatakan berhasil atau gagal, karena dengan efisien data outputnya ini sudah dibilang berhasil. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dari kode yang baru ini itu ada 3 keunggulan, bahwa gampang di-maintenance, dari modifikasi, kode yang simpel, dan juga data yang konsisten antara mereka berhasil semua atau mereka gagal semua. Dan juga dimana yang sebelumnya kodenya proses seperti ini menjadi seperti
all data in one package. Jadi dia one trip. Jadi sekali jalan datanya itu nggak diulang lagi. Mana itu network efficiency. Next. Mana kita mempunyai 4 keunggulan utama, yaitu maintenance-nya, yaitu gampang dimodifikasi, lalu kode yang simple, data yang konsisten, serta single one trip sekali jalan. Lalu kita lanjut ke sisi praktik SQL. Oke, untuk selanjutnya kita akan ini ya demo program. Pertama dari sini query, ketika kita sudah membuat table kita harus drop dulu ya. Kebetulan sudah saya drop sebelum maju tadi. Jadi di sini kita lanjut saja. Kita membuat table departemen dengan table values kontrak yang baru, yaitu dengan mempersingkatnya jadi create table departemen dep ID number 4 primary key, dep ID name dengan varchar 38 not null dengan last update by varchar 30. Ini kita langsung saja. Oke, table sudah tercreate ya. Nah, untuk contoh di bawah ini dengan cara lama ya, dengan data awal dari untuk tabel departemen kita. Langsung saja kita masukin datanya. Oke, data error ya. Oke, berhasil, row sudah dibuat. Kita lakukan lagi untuk bawahnya. Kita insert juga untuk departemen dep ID-nya. Oke, sudah. Di sini kita commit dulu. Oke, sudah berhasil ya. Oke. Ini untuk contoh dari cara lamanya di Apple add from dual, kita harus masukkan satu-satu data dengan query masing-masing dengan entitas yang berbeda-beda. Jadi seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian keduanya. Selanjutnya kita akan mengetik query dari tujuannya itu ngelakuin hal yang sama persis dengan divisi atau table value constructor. Nah, Oke, di sini adalah menampilkan value dari yang table yang kita sudah buat tadi. Itu ada apple, banana, dan cherry. Lalu selanjutnya kita akan memilih select from department. Ini menampilkan isi dari table department yang diorder oleh department ID. Lalu query selanjutnya ialah memasukkan data ke department dengan value 40 dan oke, ini sudah terisi ke one row grid. Lalu kita commit untuk menyimpan secara permanen.
Lalu yang keempat itu ada merge dengan table value constructor, di mana gunanya adalah untuk sebagai sumber operasi merge tersebut. Yang pertama, kita mengubah finance menjadi accounting, lalu menambahkan marketing dalam serta itu adalah base, dimana kita sebelum mulai itu kita select from the card value. Lalu kita merge setelah di merge dan berhasil, lalu kita call. Nah, setelah merge kita cek lagi di dalam departemennya. Cara ini adalah cara yang sangat efisien untuk mensinkronisasi data. Terus setelah semua selesai, kita drop table. Oke, mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Sekian dari kami, terima kasih Pak Tony dan teman-teman. Ada satu pantun sebelum menutup. Jalan-jalan ke Kota Padang, cakep. Jangan lupa beli rendang, cakep. Selamat siang semuanya, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami.